Baik, perkenalkan nama saya Intan Pujiantan, saya dari Prodi Geologi Pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang skeleton manusia atau yang disebut dengan kerangka manusia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dasar-dasar dari kerangka manusia. Yang pertama itu adalah tulang poros. Tulang poros itu terdiri dari 80 tulang poros, dan tulang poros itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, yang pertama alat gerak tulang itu terdiri dari 106 tulang dan jumlah keseluruhannya yaitu 206 tulang alat gerak. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan tentang tulang tengkorak. Tulang tengkorak saya menjelaskan yang dari bagian atas. Nah, di sini di bagian tengah ini yang menjadi pembatas itu yaitu disebut dengan sutura, os sutura. Dan yang di samping ini itu disebut dengan os parietal. Dan yang belakang ini yang menjadi tulang keras itu disebut dengan os occipitalis. Nah, yang bagian kiri dan kanannya ini sebagai tengkorak, yang itu yang disebut dengan dextra dan sinistra. Nah, yang bagian depan itu disebut dengan os frontal. Nah, yang tulang mata itu disebut dengan os orbital, dan kelenjar mata itu disebut dengan os lacrymal. Nah, lalu yang di pipi kita itu disebut dengan zygomatikum. Nah, lalu yang tulang hidung itu disebut dengan os nasal. Nah, di bagian belakang tulang hidung itu disebut dengan cartilago. Nah, lalu setelah itu ini yang bagian rahang atas itu disebut dengan os maxillaris. Nah, yang ini yang bagian gigi itu disebut dengan dental. Nah, bagian mulut itu disebut dengan os palitum. Nah, os palitum ini dibagi menjadi 2, yaitu durum dan melo. Nah, durum ini adalah bagian rahang atas yang keras, dan mulai ini itu disebut dengan rahang bagian atas yang lunak. Nah, biasanya bayi yang mengalami sumbing di bagian mulut itu disebut dengan labioschisis. Nah, dan yang mengalami sumbing di bagian rahang atas yang robek itu disebut dengan palatoschisis. Nah, rahang bawah ini itu disebut dengan os mandibularis. Nah, ini saya sudah menjelaskan bagian tengkorak, dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian thoracalis. Yang pertama itu adalah sternum. Nah, sternum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ambium sternum. Dan yang kedua itu yang tengah-tengah itu disebut dengan corpus sternum. Yang ketiga itu yang berbentuk seperti pedang itu disebut dengan processus sipideus. Nah, processus sipideus ini adalah menjadi pembatas antara kehamilan. Biasanya bidan atau dokter itu biasanya memeriksa ibu hamil itu untuk mengetahui seberapa jarak, atau misalnya 3 jari, 4 jari. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagian os costa. Nah, os costa ini terdiri dari 3 bagian, yaitu os costa vera. Os costa vera ini memiliki 7 pasang, yaitu bisa dihitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu ada yang namanya os costa sphera. Nah, os sphera ini terdiri dari 3 pasang, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya yaitu os costa vintantes. Vintantes ini terdiri dari 2 bagian, yaitu 1 dan 2. Ini tidak tersambung itu dikarenakan karena sudah adanya macam organ di sini. Bila ini tersambung itu memungkinkan akan mengusung organ yang ada di dalam.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tangannya, tulang tangan. Nah, ini yang disebut dengan os clavicula. Ini biasanya disebut dengan tulang kecantikan. Tapi ini biasanya dibilang tulang kecantikan itu di Korea ya. Nah, ini yang menjadi pembatas antara bahu dengan tulang besar tangan itu disebut dengan acromion. Lalu ini yang tulang besar ini di bagian tangan itu disebut dengan os radius. Lalu ini yang menjadi tulang besar di bagian tangan ini itu disebut dengan os merus. Lalu ini yang siku ini disebut dengan os okranial. Nah, yang menjadi pembatas antara tulang bahu dengan tangan itu disebut dengan os acromion. Nah, yang sini ada tulang besar bagian tangan itu disebut dengan os humerus. Dan ini adalah siku. Nah, di bagian siku ini ada tulang yang keras yang menonjol. Itu di sini. Nah, di bagian yang menonjol ini itu disebut dengan os olecranis. Nah, di sini yang tulang besar ini disebut dengan os radius. Nah, yang tulang kecil ini itu disebut dengan os ulna. Nah, di bagian pergelangan tangan ini itu disebut dengan carpalia. Nah, carpalia ini ada 8 tulang. Lalu ini di bagian telapak tangan. Telapak tangan ini disebut dengan metacarpalia. Nah, seluruh jari ini disebut dengan falang. Nah, di ujung jari itu disebut dengan biji. Nah, di jari-jari ini terbagi menjadi 3 tulang. Yang pertama itu adalah distal, media, dan proximal. Nah, selain jempol tidak termasuk karena jempol itu hanya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu distal dan proximal. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian belakang ya. Bagian belakang ini ada manusia. Sini ada os tibia. Nah, sini ada os fibula. Di sini itu ada os terdapat os vertebra cervicalis. Nah, vertebra cervicalis ini terdiri dari 7 ruas. Bisa dihitung dari sini ya, dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah vertebra cervicalis ada juga vertebra thoracalis yang terdiri dari 12 ruas, yaitu mulai dari 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada. Nah, setelah vertebra thoracalis adanya vertebra lumbalis yang terdiri dari 5 ruas, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, setelah vertebra lumbalis adanya vertebra sacrum yang terdiri dari 5 ruas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu adanya vertebra coccygeus yang terdiri dari 4 ruas, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah keseluruhannya itu ada 33 ruas. Nah, lalu ini disebut dengan os scapula. Nah, lalu saya akan menjelaskan alat gerak bagian bawah. Nah, ini disebut dengan os costa. Nah, lalu ini disebut dengan os ischio. Lalu ini yang ada lubangnya itu disebut dengan foramen. Lalu ini yang ada yang menonjol itu disebut dengan pias. Itu biasanya bila orang yang kurus itu mungkin akan merasakan sakit kalau kelamaan. Lalu ini adalah sayap sacrum. Ini sayap sacrum ini yang menjadi punggung sacrum dengan panggung. Lalu ini adalah sacrum yang terdiri dari 4 ruas tadi. Nah,
Lalu saya akan menjelaskan ini. Yang bagian tengah ini adalah sifisis pubis. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagian kaki ya. Bagian kaki. Nah, tulang paha kaki ini disebut dengan os femoralis. Lalu yang ini tempurung kaki atau yang disebut dengan lutut itu disebut dengan os patella. Nah, os patella. Lalu di sini ada tulang besar. Itu disebut dengan os tibia. Lalu ini tulang betis. Itu disebut dengan os fibula. Lalu ini yang bagian pergelangan kaki. Itu disebut dengan os tarsalia. Nah, di telapak kaki ini itu disebut dengan metatarsalia. Os metatarsalia. Lalu di sini ada disebut lagi metatarsalia. Lalu keseluruhan jari dari kaki itu disebut dengan falang. Nah, seperti yang saya katakan tadi di bagian kerangka tangan, itu di ujung jari itu disebut dengan digit. Lalu terdiri dari 3 bagian yaitu distal, medial, dan proximal. Dan sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.